Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang software di mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelum lanjut ke Iflan, materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Jamil Mustafa. Yang kedua ada Ahmad Adriansyah. Yang ketiga, Bintang Rizky Arya Wiraraja. Keempat, Bio Arifatur Rahman. Kelima, Dwiko Mufid Alfarazi. Keenam, Rafatur Rahman. Ketujuh ada Fasya Septian. Kedelapan ada Fikran Nursandi. Kesembilan ada Suci Ulfayanti. Kesepuluh ada Intan Kumalasari. Kesebelas ada Laude Kiflan Edmar Cireme Santoso. Yang terakhir ada Wahyu Rahmat Sali. Oke, kami mengangkat latar belakang dari materi kami, yaitu dalam era digital saat ini, komputer tidak dapat berfungsi tanpa perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software yang menjadi penggerak utama dalam pemrosesan data. Software berperan penting dalam menjembatani hubungan antara manusia sebagai pengguna dan perangkat keras atau hardware sebagai alat eksekusi. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis software dan interface pengguna sangat penting bagi perkembangan teknologi informasi. Rumusan masalah yang kami angkat ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemrosesan dengan program? Kedua, apa peran aplikasi software bagi penggunanya? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara sistem software dan dengan hardware? Yang terakhir, apa fungsi interface dalam sistem komputer? Kemudian tujuan dari penelitian kami tentang materi software. Yang pertama itu kami memahami konsep dasar tentang pemrosesan dengan program dalam sistem komputer. Yang kedua, memahami pentingnya interface pengguna dalam interaksi antara manusia dan komputer. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan peranan aplikasi software sebagai alat bantu utama pengguna. Yang terakhir, menjelaskan hubungan antara sistem software dan hardware dalam menjalankan proses komputer. Dan manfaat dari materi ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar pemrosesan dengan program, mengenal fungsi software sebagai alat bantu pengguna, menjelaskan hubungan antara sistem software dan hardware, serta memahami pentingnya interface pengguna. Masuk ke pembahasan, yang pertama ada proses dengan program. Selanjutnya kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. baik. Di sini saya akan membahas tentang materi pertama yang berjudul dengan pemrosesan dengan program. Pemrosesan dengan program adalah kegiatan mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna dengan bantuan perangkat lunak atau aplikasi komputer. Program berisi kumpulan instruksi yang mengatur cara komputer memproses data agar hasilnya lebih terstruktur, bermakna, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam proses ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi bernilai, kemudian meningkatkan efisiensi kerja, serta mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Contoh dari pemrosesan dengan program yaitu penggunaan Microsoft Excel untuk mengelola data penjualan atau Microsoft Word untuk membuat dan memformat dokumen. Kedua, aplikasi ini menunjukkan bagaimana program membantu manusia dalam memproses, menampilkan, dan menyimpan informasi secara efektif. Oke, lanjut pada materi yang kedua. Baik, untuk di materi yang kedua akan dijelaskan pertama oleh saya, yaitu tentang aplikasi software untuk pengguna. Jadi, aplikasi software adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik secara cepat, efisien, dan terarah. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang dimanfaatkan pengguna untuk melakukan aktivitas tertentu dengan lebih efisien.
seperti melalui interaksi antar terbuka pengguna dan memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk tujuan yang diinginkan pengguna. Lalu, fungsi utama dari aplikasi adalah mendukung produktivitas, mempermudah pekerjaan, serta memanfaatkan kemampuan komputer secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Contohnya, Microsoft Word digunakan untuk menulis dokumen, Excel untuk analisis data, Google Chrome untuk menjelajah internet, serta software akuntansi dan CRM untuk membantu pengelolaan bisnis. Dengan demikian, aplikasi software menjembatani kebutuhan manusia dengan kemampuan teknologi secara praktis dan efisien. Baik, lanjut di materi ketiga. Baik, saya akan membahas mengenai sistem software, hubungan software dengan pengguna, dengan hardware. Sistem software adalah perangkat lunak yang berfungsi mengatur, mengelola, dan mengendalikan kerja seluruh komponen perangkat keras komputer agar dapat saling berkomunikasi dan menjalankan aplikasi. Sistem ini bertindak sebagai penghubung utama antara pengguna, aplikasi, dan hardware. Contoh sistem software yang paling umum adalah sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Sistem software berperan penting dalam memastikan seluruh perangkat keras dan aplikasi dapat berfungsi secara harmonis. Fungsi dari sistem software itu sendiri yaitu meliputi mengatur kerja CPU, memori, serta perangkat input-output, menjalankan dan mengawasi aplikasi, mengelola sumber daya komputer agar efisien, serta menyediakan antarmuka dasar agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Tanpa adanya sistem software, perangkat keras tidak dapat menjalankan perintah dengan baik karena tidak memiliki sistem pengendali yang mengatur operasinya. Contohnya, sistem operasi Windows berperan penting dalam mengatur kerja perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan agar dapat saling berkoordinasi. Begitu pula Android yang memungkinkan aplikasi dijalankan perangkat mobile dengan menghubungkan pengguna komponen fisik ponsel. Pada sistem Linux, perangkat ini mengelola sumber daya komputer secara efisien sehingga prosesor dan memori dapat bekerja optimal, terutama pada server. Sementara itu, Mac OS menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna berinteraksi langsung dengan perangkat keras melalui tampilan layar, keyboard, dan mouse. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa sistem software dan hardware saling bergantung dalam menciptakan fungsi komputer yang utuh dan efisien. Baik, ke materi terakhir, yaitu interface pengguna. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang interface pengguna. Interface pengguna atau user interface yang biasa disebut UI adalah bagian dari sistem komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat memberikan perintah, menerima informasi, dan mengontrol sistem komputer tanpa harus memahami bahasa mesin. Bentuk interface dapat berupa teks, grafis, suara, maupun sentuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Interface pengguna berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara manusia dan komputer. Antarmuka ini menjadi jembatan agar pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa harus mengetahui cara kerja internal komputer. Fungsinya mencakup penyajian informasi secara visual, menerima input dari pengguna, serta memberikan respon yang mudah dipahami. Selain itu, interface juga membantu meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna saat menggunakan perangkat komputer atau aplikasi. Contohnya Graphical User Interface atau yang biasa disebut GUI seperti yang digunakan pada sistem operasi Windows dan Mac OS.
memungkinkan pengguna mengklik icon dan menu untuk menjalankan perintah tanpa mengetikkan kode. Command Line Interface atau yang biasa disebut CLI seperti Linux Terminal atau Command Prompt memungkinkan pengguna memberikan perintah melalui teks. Sementara itu, Touch User Interface yang digunakan pada smartphone dan tablet memungkinkan interaksi langsung melalui sentuhan layar. Ada juga Voice User Interface atau VUI, seperti Siri atau Google Assistant yang merespon perintah suara pengguna. Semua jenis antarmuka ini menunjukkan bahwa interface berperan penting dalam menciptakan interaksi yang mudah, cepat, dan intuitif antara manusia dan komputer. Baiklah, kesimpulannya adalah software memiliki peranan penting dalam pemrosesan data komputer. Aplikasi software menjadi alat bantu utama pengguna, sedangkan sistem software berfungsi sebagai pengatur hubungan antara software dan hardware. Interface pengguna memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara efisien. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem teknologi yang efektif dan berintegritas. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari beberapa anggota kami di kelompok 3. Sebelum saya tutup, ada sepatah kata dalam materi ini, yaitu bijaklah dalam berteknologi, sebab salah menerima orang baru saja bisa sakit, apalagi salah menerima informasi terbaru. Saya sebagai moderator dalam Zoom kali ini, pamit undur diri dan mengakhiri semua kegiatan dari Zoom ini, dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.